Jangan lupa ya teman-teman, klik tombol subscribe, like, dan komennya. Tutup poin yang ketiga ini dengan kisah nyata, Bu. Saya pernah melakukan perjalanan ke Sumatera. Bersama Ustaz Zaidul, ada Ustaz Budi. Pada saat itu ada seseorang yang bercerita kisah nyata, yaitu beliau ini Pak memiliki latar belakang medis, Bu. Di Padang ada seseorang, ini Sabto juga saksinya. Ya. Jadi di Padang itu ada orang, bapak-bapak itu sakit, Bu. Di sininya itu ada luka. Basah, infeksi, basah, besar. Akhirnya berlubang di bawah ini. Rumah sakit kabupaten sudah tidak kuasa untuk menangani bapak tersebut dan harus dirujuk ke rumah sakit provinsi. Ketika mereka akan mengurus administrasi perpindahan dari keluarga mereka ke rumah sakit provinsi, ada di antara keluarganya itu mengontak salah satu orang yang memiliki latar belakang medis. Kami memanggilnya Cikgu. Lah, Cikgu ini cerita kepada kita ketika dikontak diperlihatkan luka dari sang bapak itu besar sekali. Akhirnya punya kesempatan untuk berjumpa dan bertemu dengan keluarga itu. Bapak itu ditanya sama beliau, Pak, semua penyakit fisik itu ada kaitannya dengan penyakit hati atau beban hati. Karena apa? Semua itu dimulai dari hati. Kalau hatinya baik, semuanya jadi baik. Kalau hatinya tidak baik, semuanya juga tidak baik. Tapi ada kaitannya dengan hati. Dilihat lukanya lagi. Ini ada luka dendam yang terlihat pada luka infeksi tersebut. Bapak punya dendam sama siapa? Sang bapak mengatakan, saya nggak punya dendam. Bapak punya dendam. Sama siapa? Saya tidak punya dendam, Ustaz. Cik, gitu. Bapak punya dendam. Karena terus ditanya dendam, akhirnya sang Cikgu ini mengatakan, maaf ya Pak, pengobatan apapun tidak maksimal sebelum kita melihat akarnya dulu. Akar itu ada di hati. Akhirnya keluarlah kata-kata. Ibu tahu kepada siapa dendamnya? Kok tahu? Nebak ini pasti. Saya dendam sama istri saya. Istrinya yang mengantar beliau itu kaget dan mengatakan, Bang, kamu masih dendam sama saya? Iya. Kadang-kadang masih iya. Sang Cikgu ini lalu berkata, kenapa Pak dendam sama istrinya? Mengalir sebuah cerita. Istri saya itu pernah selingkuh, Ustaz. Tapi selingkuhnya tidak sampai mengalami perzinahan. Hanya cicat aja. Qadarullah ketahuan. Ya gitu ya Mas ya. Kemudian ketahuan. Cuma yang menjadikan sang suami susah memaafkan itu. Susah memaafkan itu apa? Karena laki-laki yang selingkuh dengan istrinya itu laki-laki satu kampung. Yang kadang-kadang dia sudah berdamai, ketemu lagi di warung. Ketika kadang-kadang sudah berdamai, ketemu lagi di masjid. Akhirnya apa? Memorinya tidak pernah bisa betul-betul tuntas dan selesai. Dan itulah yang menjadikan akhirnya sang suami itu terus gejolaknya itu di hatinya itu terus ada. Karena apa? Hampir 3 hari, 4 hari sekali ketemu dengan laki-laki tersebut. Tapi akhirnya sang Cikgu ini mengatakan kepada beliau, kalau begitu maafin Pak. Nanti pengobatannya insya Allah mudah. Kalau ini sudah, kalau akarnya sudah ketahuan. Tapi akhirnya pada saat itu sang suami langsung nangis dan berkata, sudah saya maafkan serido-ridonya Cikgu. Kenapa Bapak memaafkan? Karena ketika saya sakit, ketika nanah, infeksi, membasahi kasur, membasahi bantal, anak-anak saya merasa jijik. Hanya istri saya yang tidak pernah jijik. Ganti sarung bantal, ganti sarung spray, membersihkan nanah saya. Dan saya ngeliatin dia begitu tulus merawat saya. Di situ saya sudah memaafkan semaaf-maafnya kepada istri saya. Ya, insya Allah kalau sudah kayak gini, insya Allah nyaman. Insya Allah pengobatan akan berjalan maksimal. Ibu tahu nggak? Kejadian setelah itu 1 bulan. Saya dilihatin fotonya itu, grafiknya itu. Dari luka yang besar, mengecil, kering, Bu. Dan tertutup kembali lukanya. Ini kisah nyata. Ustaz Zaidul jadi saksinya.
Apa yang kita dapatkan dalam kisah itu? Suami istri itu, maaf, betapa detailnya Islam itu menjaga. Karena apa? Karena orang yang paling lama bersama dengan kita itu pasangan kita. Ibu dulu ketika jadi anak, berapa tahun ibu jadi anak? 22, 23, 24, 25 sudah nikah. Sampai kapan, Bu? Mungkin sampai 50, sampai 55, sampai 60, sampai 65. Takdir terpanjang kita itu memang nikah. Makanya akhirnya yang kita dapatkan di situ itu apa? Yang kita dapatkan di situ adalah jangan sampai ada kedoliman antara kita dengan pasangan kita, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana ritme perjalanan kehidupan kita di dunia.